Dokter Gigi Yuki. Ini adalah video pertama saya dan pada video ini akan membahas perjuangan di Fakultas Kedokteran Gigi. Dan di sini sudah ada mahasiswa klinik yang sedang koas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG USU. Hai, perkenalkan nama aku Susan, aku mahasiswa koas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG USU. Untuk pertanyaan yang pertama kali, itu pasti banyak yang bertanya bagaimana menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Mungkin jalur masuknya kali maksudnya. Jadi jalur masuknya itu apa-apa aja? Oke, jalur masuk FKG itu di zaman aku ada beberapa ya. Yang pertama itu ada jalur undangan atau yang kita kenal itu namanya SNMPTN. Terus yang kedua itu ada jalur ujian tulis atau namanya itu SBMPTN. Terus yang ketiga itu ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini sebenarnya juga ujian secara tulis, tapi ini adalah jalur di mana ujian yang terakhir kali dilakukan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana perjuangan untuk meraih FKG, menjadi mahasiswa FKG maksudnya. Nah, untuk informasi, Susan ini masuk di Fakultas Kedokteran Gigi USU di tahun 2016. Jadi ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun yang sekarang, apalagi di masa pandemi. Tapi bagaimana perjuangan meraih FKG pada masa itu? Oke, kalau aku sendiri, aku masuk FKG itu sebenarnya dari jalur yang pertama tadi ya, jalur undangan. Jadi kalau jalur undangan ini kan tadinya dilihat dari nilai yang kita dapat atau gapai selama SMA. Jadi perjuangannya itu memang saat kita di SMA belajar untuk setiap mata pelajaran di SMA sampai kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik. Oke, berarti perjuangan tidak mengkhianati hasil, gitulah kira-kira ya kan? Karena nilai itu kan kita dapat di selama proses belajar selama SMA gitu kan. Nah itu yang akhirnya dikirim, kemudian dilihat apakah nilai ini bisa lolos untuk masuk menjadi mahasiswa kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi USU atau di universitas mana yang kalian pilih begitu. Nah, dua pertanyaan terakhir, berapa lama belajar dan lulus menjadi dokter gigi? Jadi kira-kira dari awal sampai lulus menjadi dokter gigi itu berapa lama? Ini pertanyaan yang sulit nih. Karena berbeda tiap orang, tergantung perjuangannya, tergantung kondisinya dan segala macam, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kan kita di FKG itu ada namanya belajar sistem blok. Jadi ada 25 blok yang harus kita lalui. Nah, kalau untuk kondisi idealnya nih, 25 blok itu bisa dicapai dalam waktu 3,5 tahun. Namun setiap tahapan itu kan banyak ya kondisi yang bisa saja terjadi di perjalanan. Jadi kalau dibilang kondisi idealnya memang 3,5 tahun, tapi kebanyakan dari kita juga bisa menyelesaikannya itu 4 tahun, bahkan ada yang lebih dari 4 tahun. Ini maksudnya semasa mahasiswa preklinik ya? Iya. 3,5 tahun, 4 tahun, ada bahkan sampai 5 tahun, tergantung. Karena posisinya kita di FKG USU terkhususnya itu kalau skripsi enggak paket-paketan, jadi memang siapa yang bisa cepat ya dia akan cepat, siapa yang bisa lama ya bisa lama gitu. Jadi nggak punya paket khusus satu komunitas anak FKG langsung lulus gitu, nggak gitu ya. Oke, kalau misalnya koasnya berapa tahun? Kalau untuk koasnya juga nggak bisa langsung kita bilang berapa lama ya. Kita lagi-lagi berbicara tentang memang kondisi idealnya itu satu tahun 7 bulan. Di situ memang nggak ada masa stagnan, memang lanjut terus. Jadi kan di koas itu ada 8 departemen nih yang harus kita jalani. Tapi memang di masa-masa koas ada aja nih yang bisa terjadi. Bisa ada beberapa faktor ya, faktor pasien, faktor kita sendiri sebagai koas, bahkan faktor sarana prasarana yang tersedia di Rumah Sakit Gigi dan Mulut setiap fakultas ya. Nah, ada yang bilang biaya untuk masuk ke kedokteran gigi dan sampai lulus itu sangat mahal gitu. Kalau menurut Susan, biayanya itu apa-apa aja yang bisa membuat mahal? Biar persiapan kan masuk FKG, jadi jangan sampai di tengah jalan ada banyak yang mundur karena masalah biaya gitu. Jadi
kalau menurut Susan di FKG itu sendiri itu bagaimana? Oke, kalau untuk biaya sebenarnya aku nggak ngitung-ngitung ya dari awal. Hanya mungkin aku bisa membagikan lah apa yang bisa aku pengalaman yang aku dapatkan sebagai mahasiswa FKG. Jadi memang terkait biaya itu kita banyak mengeluarkan biaya itu di bahan dan alat. Beda dengan kedokteran umum ya. Kalau misalkan mahasiswa kedokteran umum kan banyak di buku. Nah, sementara kita itu banyak pengeluarannya di alat dan bahan. Plus buku, jadinya mahal gitu Iya. ya. Jadi bukan hanya buku tapi alat dan bahan. Itu kenapa akhirnya mahal, karena setiap kali masuk praktikum atau lab kita butuh alat, dan alat itu nggak murah harganya gitu kan. Belum lagi kalau hilang beli lagi, nah itu yang buat mahal. Tapi kalau biaya kuliah sendiri bagaimana? Kalau biaya kuliah sendiri di USU sudah ada sistem uang kuliah tunggal ya. Jadi memang uang kuliahnya itu berdasarkan kondisi keuangan keluarga atau pekerjaan orang tua sendiri dan tanggungannya. Oke, jadi kalau misalnya di zaman aku UKT itu belum ada uang kuliah tunggal, jadi masih disamain semua biaya kuliahnya itu yang masuk dari SNMPTN atau SBMPTN pada masa itu uang kuliahnya 1 juta, tapi beda dengan anak-anak mandiri. Nah kalau sekarang itu di mana-mana udah pakai uang kuliah tunggal yang artinya sesuai dengan gaji orang tua atau penghasilan orang tua, jadi bisa beda. Ada yang bahkan tidak bayar uang kuliah, ada yang dari 1 juta, bahkan dari 500.000 ada ya, 500.000 sampai tinggi gitu. Intinya sih jangan takut masalah biaya, karena juga ada banyak beasiswa kan, beasiswa masuk ke kedokteran gigi itu ada. Contohnya di FKG itu ada beasiswa apa aja? Ya, ada beberapa beasiswa ya yang bisa kita ikuti, beasiswa PPA, beasiswa BBM, bahkan banyak lagi yang bisa kita ikuti. Itu misalnya dari contohnya kita bisa mengikuti poster yang memang tentunya dari setiap kegiatan itu bisa membantu kita dalam kondisi finansial kita. Iya, kalau misalnya di dalam FKG itu sendiri ada PPA. Kalau tadi PPA katanya adalah prestasi akademik ya, menurut prestasi akademik BBM itu untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dan ada juga beberapa beasiswa seperti beasiswa dari DCA, dari Maneto Foundation, Jarum, dan banyak yang bisa diikuti. Intinya sebelum masuk ke FKG itu harus dipersiapkan hatinya dan ketekunannya untuk belajar. Kemudian memang mempersiapkan biaya. Kalau memang tidak punya biaya sendiri, maka harus berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Kalau zaman sekarang itu kita nggak perlu takut untuk kuliah, karena ada banyak sumber dana yang bisa kita gunakan untuk kuliah. Gitu, ya kan? Oke. Saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi untuk sesi ini kita sudahi. Terima kasih Susan udah mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Hai, sekian video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Susan itu bermanfaat bagi orang tua yang mungkin menginginkan anaknya masuk FKG atau anak SMA yang saat ini sedang berjuang agar tahun depan bisa masuk FKG. Untuk video-video berikutnya saya akan mencoba untuk berbicara tentang kedokteran gigi. Banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Jadi untuk membuat saya semakin semangat lagi dalam membuat video, silahkan di kolom komentar dan silahkan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian